Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya nak. Baiklah, kita akan melanjutkan ya pembelajaran matematika di pertemuan yang keempat, yaitu dengan materi lanjutan persamaan kuadrat nak. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian persamaan kuadrat dan jenis-jenis persamaan kuadrat ya. Begitu juga dengan menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan faktorisasi kuadrat. Nah, jadi di sini Ibu akan melanjutkan kembali pembahasannya masih berkenaan dengan faktorisasi nak ya. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Nah, namun ini dengan bentuk kuadrat lengkap dengan A tidak sama dengan 1. Nah, kemarin yang kita bahas itu A-nya itu masih sama dengan 1 nak ya. Jadi ini A tidak sama dengan 1, jadi harus lebih dari 1 gitu. Nah, contoh nih, 3x pangkat 2 dikurang 5x kurang 2 sama dengan 0 ya. Sebelumnya kita tentukan dulu ABC dari persamaan kuadrat ini ya. A-nya sama dengan 3 ya. Kenapa? Karena koefisien dari x kuadrat itu adalah 3. Kemudian B sama dengan minus 5 karena koefisien dari x itu adalah minus 5. Kemudian C-nya minus 2. Nah, kalau menemukan soal yang seperti ini, A-nya itu bernilai lebih dari 3, maka yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus mengalihkan dulu nak. A dengan C, hasilnya berapa? 3 dikali minus 2 hasilnya minus 6 ya. Kemudian B-nya tadi minus 5 nak ya. Nah, selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, cuman ini kita kalikan dulu ya, A kali C dulu. Nah, jadi ini kita harus menentukan bilangan berapa yang ketika dikalikan hasilnya minus 6, kemudian dijumlahkan itu minus 5 ya nak ya. Oke, kita faktorkan. 1 dikali 6 hasilnya 6. 2 dikali 3 hasilnya 6 ya. Nah, jadi ini nak ya. Jadi di antara dua faktor ini, sepertinya kita bisa mengambil kesimpulan nih. Yang pertama nih, 1 kali 6 hasilnya 6. Nah, karena di sini minus, maka kita buat minus 6 ya. 1 kali minus 6 hasilnya minus 6. Pas nak ya. Kemudian 1 kita jumlahkan menghasilkan minus 5. 1 ditambah minus 6 hasilnya minus 5. Nah, jadi dari faktor 1 kali minus 6 ini sudah ditemukan ya, bahwasanya inilah akar penyelesaian dari 3x kuadrat kurang 5x kurang 2 sama dengan 0. Karena kalau misalkan 2 kali 3 tuh hasilnya oke, kita buat di sini minus 3. 2 kali minus 3 hasilnya minus 6. Namun 2 tambah minus 3 atau hasilnya itu berapa? Minus 1 lah ya, atau sebaliknya. Minus 2 dikali 3 minus 6. Oke, benar. Minus 2 tambah 1 minus 2 tambah 3 hasilnya 1. Berarti tidak memenuhi nak ya. Jadi ini yang memenuhi. Nah, selanjutnya seperti faktorisasi, karena di sini x kuadrat maka x-nya ada 2. Namun karena di sini bernilai, maka kita buat nak 3x ya. Oke, di sini juga 3x. Nah, ini nak, di sini katanya hasilnya itu adalah berapa? Di sini nak, 1 tambah 1 ya, dikurang 6. Oke. Nah, kemudian jangan lupa dibagi. Nah, inilah perbedaannya faktorisasi bentuk kuadrat lengkap dengan A sama dengan 1. Antara A tidak sama dengan 1. Dibagi berapa? Dibagi A-nya. Berapa A-nya nak? 3 ya. Oke, kita bagi 3. Nah, karena di sini persamaan yang bisa dibagi 3 itu adalah ini ya. Jadi yang kita bagi cukup ini aja nak. Nah, karena kan 3x dibagi 3 hasilnya habis x ya. 1 bagi 3 tidak habis ya. Jadi yang habis dibagi 3 itu ini ya nak ya. Nah, sehingga tetap ya 3x tambah 1. 3 bagi 3 tinggal x ya. 6 minus 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sama dengan 0. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapat menentukan akar persamaan kuadratnya, yaitu 3x
tambah 1 sama dengan 0 ya. Kita jabarkan dulu. Maka 3x sama dengan minus 1 per 3. Gitu ya, Nak. Nah, selanjutnya x kurang 2. X kurang 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah minus 1 per 3, 2. Sampai di sini paham ya, Nak ya, mengenai faktorisasi persamaan kuadrat lengkap dengan A tidak sama dengan 0. Nah, contoh lain nih. Ibu punya contoh lain. 2x kuadrat tambah 13x tambah 15. Nah, kita tentukan dulu A-nya berapa. Nah, A-nya sama dengan 2, oke, B-nya sama dengan 13, C-nya sama dengan 15. Nah, seperti soal yang sebelumnya, kita harus mengalihkan dulu A dikali C. Kali ya. Hasilnya berapa, Nak? 30. Kemudian B-nya berapa? 13. Nah, kita harus mencari faktor yang bilangan yang apabila dikali itu menghasilkan 30, yang apabila dijumlahkan menghasilkan 13 ya. Pertama 1 kali 30 hasilnya 30. Oke, kemudian 2 kali 15 hasilnya, Nak, 30. Selanjutnya ini dulu, Nak ya. Jadi di sini bisa ada lagi nggak ya? Selain itu 2 kali 15 30. Oh, ada lagi, Nak ya. 3 kali 10, Nak. 3 kali 10 sama dengan 30. Nah, 4 kali berapa lagi? Nggak ada ya, habis ya. Nah, jadi 1 kali 30. 1 dikali 30, oke, 30. Nah, apabila dijumlahkan 30 tambah 1, 31, berarti tidak memenuhi ya. Oke, 2 kali 15, 30, benar. 2 tambah 15, 17. Ya, sementara ini 13, berarti tidak memenuhi, Nak ya. Oke, lanjut. 3 kali 10, 30, benar. 3 tambah 10, 13. Sehingga akar persamaannya ini, Nak ya. Faktorisasi dari 3 kali 10 sama dengan 30. Oke, kita buat. Karena ini x kuadrat, maka x-nya ada 2. Dan ini karena di sini juga ada nilai A-nya lebih dari 1, maka kita buat 2x. Oke, 2x. Nah, di sini tambah 3 tambah 10. Oke, A-nya berapa, Nak? Dibagi 2 ya, karena A-nya 2 ya. Nah, dari sini operasi persamaan mana yang bisa kita bagi? Yang ini ya, Nak ya. Yang ini ya. Karena 2 bagi 2, oke, hasilnya x. 3 bagi 2 belum habis ya. Jadi yang habis dibagi 2 cuma ini. Sehingga kita buat tetap 2x tambah 3. 2 bagi 2 tinggal x tambah 10 bagi 2 5. Nah, jadi sama dengan 0. Nah, setelah kita menemukan pemaktoran ini, maka kita tentukan dulu akar persamaan kuadratnya satu persatu. 2x tambah 3 sama dengan 0. 2x sama dengan minus 3. X sama dengan minus 3 per 2. Ya, Nak ya. Selanjutnya x tambah 5, x tambah 5 sama dengan minus 5, x 0 ya, x tambah 5 sama dengan 0, x sama dengan kita pindahkan ke ruas kiri jadi minus 5, sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah minus 3 per 2, minus 5. Sampai di sini paham ya, Nak ya, untuk faktorisasi bentuk kuadrat dengan A tidak sama dengan 1 ya. Baik, untuk cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu yang kedua itu dengan melengkapkan kuadrat sempurna ya, berbeda dengan faktorisasi ya. Jadi Ibu punya soal nih, soalnya itu x pangkat 2 dikurang 3x tambah 2 sama dengan 0. Nah, pertama kita tulis kembali, Nak ya, x pangkat 2 dikurang 3x sama dengan 2 ini, konstanta ini kita pindahkan ke sebelah kanan jadi minus 2 ya, awalnya positif kita pindahkan ke ruas kanan jadi negatif. Nah, kenapa Ibu kosongkan? Ini kita tambahkan, Nak, dengan koefisien x-nya apa? Minus 3 ya, ini kan koefisien x-nya minus 3. Minus 3 per 2 ya, jadi apapun itu per 2 gitu. Jadi setiap mengerjakan kuadrat sempurna itu kalian harus menjumlahkan dengan minus koefisien x per 2.
gitu ya, apapun itu. Jadi kita kuadratkan nak. Jangan lupa ya. Jadi biar seimbang sama-sama ditambah minus 3 per 2 pangkat 2. Oke, selanjutnya kalau seperti ini senilai dengan X pangkat 2 positif kali negatif ya, 3 per 2 ya nak ya, pangkat 2 ya. Jadi oh ya, ini nggak perlu lagi kita pangkatkan karena X pangkat 2 minus 3 per 2 pangkat 2 dikalikan ya gini. Itu kan sistem A pangkat M dalam kurung dikali N gitu, A kali A pangkat M kali N, seperti itu nak ya. Jadi dikalikan, kita faktorkan sama dengan selanjutnya minus 2 tambah, nah kalau seperti ini sama ya, jadi minus sama-sama kita kuadratkan. Minus 3 pangkat 2 itu hasilnya berapa nak? 9 ya, karena minus 3 dikali minus 3 hasilnya 9. Kemudian 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah ini tetap ya, X kurang 3 per 2 pangkat 2 sama dengan. Nah kalau kalian menemukan penjumlahan bilangan dengan pecahan, kalian cukup mengalikan penyebutnya dengan bilangan tersebut. Jadi 4 kali minus 2 hasilnya minus 8 ditambah 9 per 4 ya nak ya, karena penyebutnya itu adalah 4. Selanjutnya X kurang 3 per 2, jangan lupa kuadratnya, minus 8 tambah 9 hasilnya 1 per 4. Nah selanjutnya itu X kurang 3 per 2. Nah kuadrat ini kita pindahkan ke sebelah kanan, jadi akar 1 per 4. Selanjutnya X kurang 3 sama dengan akar dari 1, 1, akar dari 4, 2. Oke, jadi ini ada dua kemungkinan ya, jangan lupa ada plus minus gitu. Nah untuk mencari akar persamaan kuadratnya, yang pertama itu X kurang 3 per 2 sama dengan, ditambah dulu nak ya, positif ya, bernilai positif, jadi 1 per 2. Artinya X sama dengan, kita pindahkan ke ruas kanan. Ini karena sama-sama pecahan, karena ini bernilai negatif jadi positif, ditambah 3 per 2. X sama dengan, karena sudah sama-sama penyebutnya 2, maka langsung kita jumlahkan aja, 4 per 2 untuk X satunya. Selanjutnya untuk yang kemungkinan kedua, akar persamaan kuadratnya itu adalah X kurang 3 sama dengan minus ya, kan tadi plus, sini positif, minus 1 per 2, sehingga X, jangan lupa nak, oke, X kurang 3 per 2 sama dengan minus 1 per 2, X sama dengan, kita pindahkan ke ruas K. Baik, X sama dengan minus 1 per 2 ya nak, ditambah 3 per 2. Kenapa kita pindahkan minus 3 per 2 ini ke ruas sebelah kanan, sehingga bernilai positif ya. Minus 1 tambah 3 hasilnya 2 ya, langsung kita jumlahkan ya, karena kan penyebutnya sama-sama 2. Maka 2 per 2 sama dengan 1, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2,1. Nah selanjutnya untuk penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus algoritmi atau ABC nak ya. Nah jadi itu rumus yang itu adalah minus B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4A kali C per 2 pangkat A ya nak ya. 2 kali A maksudnya. Jadi punya contoh soal nih, 3x kuadrat dikurang 5x kurang 2 sama dengan 0. Nah terlebih dahulu kita tentukan dulu ABC-nya. A nya sama dengan 3 ya, karena koefisien x kuadrat itu adalah 3. Kemudian B nya itu minus 5 nak ya. Kemudian dan C nya itu adalah minus 2. Nah kita masukkan ke rumusnya, akar penyelesaiannya adalah minus B plus minus lebih kurang ya, akar B pangkat 2 kurang 4 kali AC per 2 kali A. Kita tinggal substitusikan nilai nak ya. B itu tadi apa nak? Minus 5 ya. Oke, karena minus dikali minus hasilnya positif, maka kita buat 5 aja. Gitu ya. Kan di sini minus B ya. Kalau tadi sini 5 aja berarti minus, itu artinya minus 5. Tapi karena di sini B-nya minus, maka minus kali minus hasilnya positif, sehingga 5 aja. Oke, lanjut plus minus akar B minus 5 ya, minus 5 pangkat 2 dikurang 4. A nya berapa nak? 3 dikali C nya berapa nak? Minus 2. Oke, per 2 kali A nya berapa tadi? 3. Lanjut 5 plus minus akar
25 minus 5 pangkat 2 minus 5 kali minus 5 hasilnya 25 ditambah 24. Kenapa 24? Karena 4 kali 3 12. Kemudian 12 dikali minus 2 hasilnya 20 minus 24. Minus 24 dikali minus hasilnya positif 24 per 2 kali 3 6. Selanjutnya 5 plus minus 25 tambah 24 akar 49 ya, 25 tambah 24 49 per 6 tetap. Oke. Selanjutnya itu kita kecilkan jadi hasilnya itu 5 plus minus 7 per 6 gitu ya. Nah, karena di sini dua kemungkinan kita buat cari X1 X2-nya itu dengan dua kemungkinan yaitu 5 ditambah 7 per 6. 5 tambah 7 12 per 6. 12 per 6 hasilnya 2. Oke, ini untuk akar penyelesaian kuadrat yang pertama. Yang kedua itu X2-nya dikurang nak ya, dikurang 5 dikurang 7 per 6. Itu sama dengan minus 2 per 6. Bisa dibagi ya, bisa dikecilin ya, sama-sama dibagi 2. Minus 2 dibagi 2 hasilnya minus 1. 6 dibagi 2, 3. Sehingga untuk akar penyelesaian persamaan kuadratnya itu yang kedua adalah X2-nya adalah minus 1 per 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2 kali minus 2, minus 1 per 3. Jadi itu nak ya, bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan 3 penyelesaian. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami nak ya. Jika ada pertanyaan atau memang belum mengerti boleh tanyakan kepada ibu secara pribadi ya, WA ibu. Oke, baiklah. Terima kasih untuk pertemuan pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.